Ucap Sahira canggung, karena dari tadi kedua sahabatnya itu menatapnya dengan tatapan kesal. Siapa ya, emang kita kenal? Acu Arum. Ih, Arum, kok gitu sih? Rengek Sahira memeluk baju Arum dan menyenderkan kepalanya ke bahu Arum. Is, sok kenal. Ucap Arum mencoba untuk meronta. Maaf. Melas Sahira berkaca-kaca. Sementara Wawan diam tanpa kata, dia bingung mau bereaksi seperti apa, bahagia sahabatnya sudah bahagia bersama sang suami, dan ternyata suami sahabatnya itu adalah pemilik perusahaan tempat dia bekerja, tapi ada sedikit kecewa pada sahabatnya itu, kenapa tidak jujur sama mereka, bikin Wawan ingin sekali mencubit pipi cabi sahabatnya itu, yang sialnya istri bosnya apa ngak akan ngamuk bosnya kalau istri cantiknya itu dia cubit. Maaf buat apa? Nona, Anda tidak salah. Ucap Arum. Ih, Arum, kenapa ngomongnya jadi formal gitu sih? Rengek Sahira. Arum hanya melirik malas kepada sahabatnya itu. Iya aku tahu aku salah, aku juga baru tahu perusahaan ini milik Mas Galang, dia juga baru ngasih tahu aku beberapa hari yang lalu. Ucap Sahira merasa bersalah. Serius? Tanya Arum. Seriuslah, masa bohong? Cebik Sahira. Ya sudah terlanjur, aku dibikin shock terapi sama dia, ya aku balas juga sama kalian. Keke Sahira tanpa dosa. Iya, aku sangat shock tadi, untung aku ngak serangan jantung dadakan karena ulahmu. Omel Arum. Maaf. Ucap Sahira lagi. Bosen denger kamu minta maaf mulu. Keluh Arum. Ya kamu belum maafin aku. Tahukah Sahira dengan wajah menggemaskannya itu? Astaga, anak ini mana bisa kami marah sama kamu, udahlah, jangan minta maaf mulu. Ucap Arum memeluk sahabatnya itu. Wawan. Ucap Sahira memelas. Astaga, ia dimaafkan. Omel Wawan ikut merangkul istri bosnya itu. Sementara dari tempat yang tidak jauh dari sana, Galang memperhatikan sang istri dengan tatapan sayangnya. Mereka bersahabat dari dulu, ngak pernah aku mendengar mereka berantem, justru kedua sahabatnya itu selalu melindungi Bu Bos, ujar Ridwan yang memang duduk bersama bosnya itu. Benar, bahkan saat Sahira dulu jarang jajan, sahabat-sahabatnya itulah yang selalu membawakan bekal atau mentraktir Sahira, dan kalau ngak salah Sahira masuk ke perusahaan ini juga bantuan si Wawan, walau tak dipungkiri hasil wawancara nilai dia memang lebih unggul dari kedua temannya. Tambah Pak Ben. Mereka harus dikasih hadiah, telah menolong istri gue. Ucap Galang menatap sendu sang istri. Sungguh tega keluarga biadabnya itu, segitunya mereka memakan uang istrinya, padahal gaji di perusahaannya tidaklah sedikit, dan hampir tiap bulan mendapatkan bonus, bahkan karyawannya rata-rata mempunyai mobil, security dan CS saja bisa memiliki motor, namun istrinya saat dia dipertemukan berpakaian lusuh dan motor butut, tak ada uang yang dia punya, sungguh malang nasib istrinya itu. Lu benar, mereka sangat berjasa sama istri lu itu. Ujar Ridwan. Mas. Panggil Sahira yang ternyata sudah berada di sisi sang suami, saking asiknya mereka mengobrol, Galang tidak menyadari sang istri sudah berada di sampingnya. Apa sayang? Sahut Galang dengan suara lembut dan menarik Sahira ke atas pangkuannya. Au, lepas, Mas. Malu tahu. Pekik Sahira kaget dan meronta minta dilepaskan. Kenapa harus malu? Keke Galang semakin merengkuh tubuh mungil istrinya itu. Ngak-ngangka ya, teman kita itu dapat bos kita. Ujar Arum tersenyum tulus menatap Sahira yang dipangku oleh Galang. Kita pernah berdoa agar dia dipertemukan dengan laki-laki baik mencintainya dengan tulus, dan kaya raya, ngak-ngangka doa kita dikabulkan sama Tuhan. Keke Wawan. Iya, kamu benar, semoga saja keluarganya ngak membuat masalah lagi, kasihan Sahira. Ujar Arum. Itu ngak akan terjadi, pasti bos kita ngak akan membiarkan istrinya terluka sedikit pun. Ucap Wawan. Semoga saja,
Dan sekarang Sahira sudah bahagia, kamu kapan mau cari pacar, malu sama umur. Keke Arum. Mereka memang dulu berjanji tidak akan mempunyai kekasih, kalau Sahira belum mempunyai orang yang benar-benar tulus menyayangi Sahira, karena takut pasangan mereka akan cemburu dan marah saat mereka memperhatikan Sahira. Cek, sendirinya Ngak sadar diri, umur kita sama, kamu juga masih jomblo. Cibir Wawan membuat Arum tertawa mendengar gerutuan temannya itu. Yuk, pulang, sudah malam nih. Yang lain juga sudah pada Ngak ada. Ajak Wawan. Ya sudah, ayo. Tapi izin dulu sama Bu Bos. Sahut Arum. Ma, ayo pulang, sudah malam, dan malas juga di sini melihat orang tak tahu malu itu, yang sok romantis itu. Kesal Alina. Apa kita Ngak menemui mereka dulu, siapa tahu diajak nginap di rumah mereka, Mama ingin melihat seperti apa rumah yang mereka huni. Ujar Bu Hana. Nanti sajalah Ma, malu kalau kita sampai ditolak sama Galang di depan orang ramai, kita harus baik-baikin Sahira dulu, dan setelah dia lulu baru kita kuasai hartanya, kapan perlu kita minta tinggal di rumahnya. Ucap Alina memandang Sahira penuh kebencian. Dia iri melihat Sahira yang dimanja oleh Galang, dan tadi saat di toilet dia bisa melihat kalung yang dipakai Sahira itu sangat mahal, ingin rasanya tadi dia merampas kalung itu, namun dia takut Sahira akan membencinya dan semua rencananya akan gagal. Baiklah kalau begitu. Pasrah Bu Hana, sementara Pak Bram tidak banyak bicara dari semenjak tahu Galang adalah menantu yang dihina, ternyata adalah seorang CEO ternama. Sayang, tolong pasangkan dasi Mas. Pinta Galang, yang menghampiri sang istri di meja rias. Sahira langsung berdiri dan membantu suaminya itu dengan senang hati. Sahira memakaikan dasi dengan cekatan, mata Galang tak lepas memandang wajah istri cantiknya itu yang selalu membuat dia rindu setiap saat. Beres. Ucap Sahira menepuk-nepuk dada bilang suaminya dengan lembut. Makasih sayang. Ucap Galang dan tersenyum lembut kepada sang istri, pelan namun pasti wajah Galang mendekat ke wajah sang istri, dan tanpa banyak bicara bibir Galang langsung mengecup bibir sang istri, bukan hanya kecupan yang Galang berikan, tapi juga tan kecil. Yes, kebiasaan. Omel Sahira setelah tautan bibir mereka lepas. Hehehe, abis udah candu sih. Keke Galang. Udah, Mas jauh-jauh sana, aku belum selesai ini, nanti aku terlambat datang ke kantor, mana ada CEO baru lagi di kantor, bisa-bisa aku nanti dihukum loh. Keke Sahira. Paling dihukum yang enak-enak. Ucap Galang mengerlingkan matanya. Mana ada hukuman enak. Sahut Sahira sambil memoles bibirnya dengan lipstik. Ada, hukuman di atas ranjang, yang bikin kamu mendes *H. Santai Galang. Dasar mesum. Gerutu Sahira dengan pipi merona. Entahlah suaminya itu makin ke sini makin ke sana aja isi kepalanya. Ngapa apa mesum sama istri sendiri? Sahut Galang tidak mau kalah. Sahira hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah suaminya itu. Ya udah yuk, kita sarapan. Ajak Sahira daripada mendengarkan ucapan sang suami yang bikin otak ngeres aja pagi-pagi. Mas. Kesal Sahira, bukannya menjawab ucapan sang istri, justru Galang merem *S pante sang istri. Apa sayang? Sahut Galang tanpa dosa. Itu tangan bisa dikondisikan Ngak, sih. Kesal Sahira. Hehehe, abis ini makin hari makin bikin Mas gemes, makin padat berisi aja, sama kayak yang di depan. Menaikkan kedua alisnya. Astaga, suamiku ini kenapa sih, salah minum obat kayaknya. Gerutu Sahira. Galang hanya terkekeh mendengar gerutuan istri cantiknya itu. Pagi non, pagi de. Sapa Bi Asnah. Pagi juga Bi. Kompak mereka. Bi Asnah tersenyum senang melihat kedua majikannya itu, yang tidak pernah berubah, walau dia di sini hanya pekerja, namun Galang dan Sahira tidak pernah merendahkan mereka, selalu menghormati mereka yang lebih tua di rumah itu.
Wah, Bibi masak apa nih, kayaknya enak. Ucap Sahira berbinar senang. Bibi cuma bikin ikan asam pedas, telur dadar, sayur bening ini aja non. Ucap Bi Asnah. Ini udah enak kok Bi, aku udah lama ngak makan ikan pedas, jadi ngiler. Cengir Sahira. Makanlah, kalau Nona suka, nanti kalau Non mau dimasakin apa, bilang aja, insya Allah kalau Bibi bisa, bikin buatkan. Ucap Bi Asnah. Makasih Bi, Bibi yang terbaik. Memberikan dia jempolnya. Bi Asnah tersipu malu dipuji sama sang majikan. Bi, ngomong-ngomong yang lain sudah sarapan? Tanya Sahira di sela-sela dia menyendok nasi untuk sang suami dan dirinya. Sudah non. Ucap Bi Asnah sopan. Makan, masakan yang sama kan, Bi? Tanya Sahira, dia tidak mau makan yang dia makan dibeda-bedakan sama para pekerja di rumah itu. Sahira maunya, apa yang dia makan, itu pun dimakan oleh karyawannya, bahkan Sahira juga menyediakan 1 buah kulkas untuk menyimpan makanan, minuman dan buah-buahan untuk para karyawannya. Sahira tidak pernah lupa mengisi kulkas para pekerjanya. Sama kok non. Ujar si Bibi dengan rasa haru, nona mudanya itu, selalu memperhatikan makan mereka dengan baik. Syukurlah kalau gitu, ya sudah Bibi makan aja di sini bareng kami. Ajak Sahira. Kadang kala mereka makan di meja bersama dengan karyawannya, tapi pagi ini para pekerja di rumah itu pada sibuk dengan urusan masing-masing, jadi mereka sarapan lebih duluan dari majikan. Baik non. Ucap Bi Asnah, menarik salah satu kursi dan duduk bersebelahan dengan Sahira. Asam pedasnya enak. Ucap Sahira di sela-sela suapannya. Syukurlah. Ucap sang bibi tersenyum senang, melihat nona mudanya makan dengan lahap. Galang pun tersenyum melihat istrinya makan begitu lahap, mungkin karena acara semalam membuat sang istri jadi berna asteris su pagi ini, karena tenaganya terkuras abis semalam. Pelan-pelan, sayang. Ngak ada yang mau merebut makananmu. Tegur Galang mengusap sayang puncak kepala sang istri. Abis ini enak mas. Cengir Sahira. Kalau enak, makanlah yang banyak. Sahut Galang. Nanti kalau aku gemuk gimana? Cibir Sahira. Ya bagus dong, itu tandanya istri mas bahagia, makannya cukup, berarti mas sukses membuat istri mas bahagia. Sahut Galang. Eleh, nanti istri gendut, mas malah jelalatan melihat cewek-cewek seksi di luar sana, malu ngajak istri pergi kemana-mana, lebih suka ngajak perempuan ngak jelas. Sewot Sahira yang mengingat beberapa orang relasi bisnis Galang ini membawa wanita cantik yang bukan istri mereka, membuat Sahira jadi takut. Astaga, mas ngak mungkin melakukan itu, lagian kalau kamu gemuk, ya tinggal olahraga yang banyak, ke salon mempercantik diri lagi, apa susahnya, duit ada, tinggal jalan aja. Cerocos Galang. Oh iya lupa aku. Keke Sahira. Galang hanya geleng-geleng kepala dengan tingkah laku istrinya itu. Sementara Bi Asnah tersenyum senang melihat interaksi majikannya itu, sungguh Bi Asnah berdoa agar rumah tangga majikannya selalu langgeng tanpa ada godaan yang berarti.